Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Linda Hernawati, mahasiswa hukum dari Universitas Islam Batik Surakarta, dengan nomor induk mahasiswa 2022010020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Langsung saja saya akan mulai dari latar belakang. Hukum adalah kaidah hidup dalam masyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara yang ada di wilayah negara Indonesia, kedudukannya sama di dalam hukum. Siapapun yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi. Hukum pidana adalah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang, yang disertai ancaman berupa penderitaan bagi barang siapa yang melanggar tersebut. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material diatur dalam buku 2 bab 19 yang terdiri dari 13 pasal, yakni pasal 338 sampai pasal 350. Pembunuhan berencana tindak pidana ini diatur dalam pasal 340 KUHP, meliputi unsur-unsur pembunuhan berencana. Yang pertama yaitu ada unsur subjektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Yang kedua ada unsur objektif, yaitu dengan cara menghilangkan nyawa orang lain. Dalam perkara 200-B-2023-PNKBJ, penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP telah dilakukan dengan cermat. Majelis hakim menilai bahwa telah terbukti adanya tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang yang merupakan inti dari tindak pidana pembunuhan. Unsur-unsur yang meliputi niat jahat, tindakan yang menyebabkan kematian, serta hubungan kausal antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan telah terpenuhi secara jelas dalam bukti yang diajukan di persidangan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah pengaturan hukum tentang pembunuhan berencana yang dilakukan oleh ibu kandung secara sengaja dibuang? Yang kedua, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan terencana oleh ibu kandung? Selanjutnya, tinjauan pustaka dan landasan teori. Yang pertama, ada pengertian tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Selanjutnya ada unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Muljatno, unsur tindak pidana adalah yang pertama perbuatan, yang kedua dilarang dalam aturan hukum, yang ketiga, ancaman pidana dalam kurung bagi yang melanggar larangan. Selanjutnya ada menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni pertama, perbuatan atau rangkaian perbuatan dalam kurung manusia. Yang kedua, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, diadakan tindakan penghukuman. Selanjutnya ada menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah yang pertama, kelakuan manusia. Yang kedua, diancam dengan pidana. Dan yang ketiga, peraturan perundang-undangan. Menurut John Kers, dalam kurung penganut paham monisme, dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan melawan hukum dalam kurung yang berhubungan dengan tindak pidana. Yang kedua, kesalahan dalam kurung yang dilakukan oleh yang dapat. Yang ketiga, dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, menurut Saravenjik, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut. Yang pertama, kelakuan.
Yang kedua, bertentangan dengan keinsyafan hukum. Yang ketiga, diancam dengan hukuman. Yang keempat, dilakukan oleh orang. Yang kelima, dipersalahkan atau kesalahan. Selanjutnya, tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam bab 19 buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kurung KUHP. Yang selanjutnya unsur-unsur tindak pidana pembunuhan. Yang pertama unsur subjektif dalam kurung dengan kesengajaan. Menurut ahli sarjana hukum yaitu Zainal, mengatakan ada 3 bentuk kesengajaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sengaja sebagai niat. Yang kedua, sengaja insaf akan kepastian. Dan yang ketiga, sengaja insaf akan kemungkinan. Selanjutnya, unsur objektif dalam kurung perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adanya wujud perbuatan, yang kedua adanya suatu kematian orang lain, dan yang ketiga adanya hubungan sebab dan akibat dalam kurung causal verband antara perbuatan dan akibat kematian orang lain. Selanjutnya pembunuhan berencana, yaitu pembunuhan pada pasal 338 KUHP. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan itu harus disengaja. Dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga ditujukan maksud upaya orang itu mati. Yang kedua, melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang positif, walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun. Yang ketiga, perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang. Di sini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut. Selanjutnya ada pengertian anak. Anak adalah keturunan kedua. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang perlindungan anak. Yang selanjutnya ada batas usia anak. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Angka 5. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 Angka 3. Yang keempat, aturan tentang batasan usia seorang anak tercantum dalam Pasal 330 KUH Perdata. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk jenis metode penelitian, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Studi putusan, studi kasus nomor 200-B/2023-PN-KBJ. Selanjutnya, pendekatan dan sifat penelitian. Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan melalui cara peninjauan dan juga analisis terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang saya selidiki atau teliti. Yang selanjutnya bahan hukum. Bahan hukum primer. Sebagai berikut, yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kurung KUHP. Yang kedua, bab 19 KUHP yang terdiri dari 13 pasal, yakni pasal 338 sampai dengan pasal 350. Yang ketiga, pasal 338 KUHP. Yang keempat, pasal 340 KUHP. Yang kelima, pasal 351 KUHP. Yang keenam, pasal 354 KUHP.
yang ke-7 pasal 351 ayat 3, dan yang ke-8 pasal 341 KUH pidana. Selanjutnya, bahan hukum sekunder. Yang pertama, literatur hukum mengenai perjanjian kemitraan, perlindungan hukum dan akibat hukum. Yang kedua, jurnal hukum serta artikel. Yang ketiga, buku hukum mengenai buku formil. Yang keempat, skripsi hukum. Selanjutnya ada bahan non-hukum. Bahan non-hukum merujuk pada sumber data yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non-hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah putusan studi kasus nomor 200-pidana-B/2023-PNKBJ. Selanjutnya, prosedur pengumpulan bahan hukum. Metode dalam mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan untuk menulis skripsi ini yaitu dengan menggunakan metode studi kepustakaan sebagai data pendukung. Studi kepustakaan merupakan kegiatan menghimpun data dari dokumen atau bahan pustaka. Selanjutnya, analisis bahan hukum. Teknik atau metode deskriptif analisis. Studi kepustakaan, studi dokumen, dan selanjutnya saya akan menuliskannya, menjelaskan dan menafsirkannya sampai pada jawaban dan kesimpulan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Yang selanjutnya, sistematika artikel. Tugas akhir akan ditulis dalam bentuk artikel yang direncanakan akan dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 4 dengan mengikuti template aturan penulisan atau gaya selingkung atau ketentuan penulisan dari jurnal yang menjadi tujuan publikasi tersebut. Demikian presentasi dari proposal saya. Atas perhatian dan bimbingannya selama ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.